Baik, di dalam aplikasi akuntansi itu sangat sangat banyak ya. Ada ada aplikasi yang gratis, ada aplikasi yang berbayar. Kenapa kita menggunakan aplikasi? Apa bedanya dengan Excel? Excel itu sistem kerjanya sangat manual ya, rumusnya itu harus dibawa ke bawah dan seterusnya, sehingga akan memperlambat proses pekerjaan. Akan tetapi dengan sistem aplikasi ini, maka proses pekerjaan itu menjadi sangat otomatis dan terintegrasi. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk beberapa hari ke depan. Nah, saya sangat berharap minggu ini mungkin tidak, minggu pekan ini kita hanya membahas secara teori aplikasi apa saja yang tersedia. Tapi pekan depan saya sangat berharap semua mahasiswa itu sudah menginstall aplikasi Accurate Dilag ya. Accurate itu ada 3, nanti kita bahas, ada standar, ada Dilag. Nah, kita gunakan yang Dilag. Nah, karena di sini sudah mencakup beberapa unit usaha ya, seperti penjualan, jasa, pabrik dan sebagainya. Baik. Nah, untuk UMKM sendiri sebenarnya aplikasinya sangat bervariasi ya. Saya ambil contoh misalkan si Apik. Nah, ini BI mengeluarkan namanya aplikasi si Apik ya. Nah, ini juga bisa dilihat di layar. Nah, ini aplikasi sistem informasi apa kepanjangannya ya, si Apik ini sistem informasi akuntansi lah, kira-kira seperti itu. Ntar saya cek si Apik. Aplikasi pencatatan informasi keuangan. Nah, itu si Apik. Ini aplikasi yang dibuat oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI. Ya, IAI atau IAI Arsitek ya. Ya, kira-kira begitulah. Pokoknya kerjasama antara kumpulan pakar-pakar akuntansi dengan BI. Ini hasil aplikasinya. Dulu tidak ada yang berbasis web. Dulu adanya aplikasi ini berbasis Android. Nah, jadi bagi kalian yang punya usaha UMKM, misalkan jualan jus, jualan kerak telur, telur gulung dan sebagainya, ini bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Sangat ringan, ada di Android. Jadi setiap selesai jualan catat, setiap belanja catat. Nah, sehingga kita bisa mengetahui cash flow keuangan kita. Nah, banyak pengusaha-pengusaha gagal itu ya bukan karena dia tidak mahir berdagang, tapi biasanya karena dia lupa mencatat laporan keuangan, sehingga tercampurlah antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Saya tidak bahas si Apik hari ini karena saya baru tahu ternyata sudah ada versi on web. Sebelumnya dia hanya ada versi Android. Jadi kalau tetap wajah seperti ini kita belajar versi Android sangat rumit ya. Nah, tanpa tetap wajah maksudnya. Nah, sehingga saya memilih menggunakan Accurate. Kenapa Accurate yang kita gunakan? Karena dia tidak ada versi demonya ya. Zahir juga ada versi demo, tapi agak sulit proses mendapatkannya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan Accurate ya? Accurate. Nah, silakan Google aja seperti ini. Nah, silakan Google seperti ini. Kemudian nanti cari link yang mengarahkan ke CPSoft ya. CPSoft misalkan. Nah, ini dia. Ya, pergi ke situs ini, CPSoft.
CPS Soft ini. Nah, kemudian cari versi desktop. Nah, pergi ke bawah, cari versi desktop. Nanti ada pilihan coba gratis ini. Ya, silakan lihat, baca-baca apa kelebihannya. Kemudian klik coba gratis. Nah, kita ada 3 pilihan nih, ada standar, deluxe, dan enterprise. Nah, apa yang kita pilih? Kita pilih yang deluxe. Sesuaikan dengan komputernya. Komputernya pakai 64 bit atau 32 bit. Nah, ini silakan. Nah, tapi kekurangan deluxe ini, kekurangan akuratnya apa? Dia tidak ada sertifikasi akademik ya. Maksudnya tidak ada lab akademik. Kalau Zahir itu ada fitur kerjasama lab akademik, sehingga kalau kalian selesai mengambil mata kuliah ini bisa mengikuti ujian sehingga kalian mendapatkan sertifikat kelulusan Zahir. Nah, mudah-mudahan kampus bisa mengakomodir ini. Nanti kita punya lab akuntansi sendiri, kemudian kerjasama dengan Zahir, yang mana kita bisa menghadirkan tempat sertifikasi. Baik, ya kita lihat apa kelebihan dari 2 aplikasi ini. Ya, saya akan bahas 2 aplikasi, Akurat dan Zahir ya. Nanti kalian begitu bekerja, kalau memang di perusahaannya memilih salah satu ya silakan. Nah, tapi nggak mungkin kita belajar dua-duanya dalam pertemuan yang akan datang. Kita harus memilih salah satu. Baik, Akurat ini sama seperti Zahir, mereka lahir di tahun akhir 90-an ya. Akhir 90-an, kalau Zahir lahirnya tahun 96, kalau Akurat ini lahirnya tahun 99, ya seumuran dengan Google lah. Nah, kemudian berkembang sampai sekarang. Nah, pada perkembangan ini hanya versi desktop. Nah, tren aplikasi sekarang sudah bergeser. Dari aplikasi berbasis desktop ke aplikasi berbasis web. Sehingga kalau kita Google si Apik aja buat versi web. Kalau kita Google misalkan ini kan ada versi online. Nah, ini ada Akurat online. Nah, jadi sekarang semuanya sudah beralih ke versi Akurat online. Kenapa? Karena secara sisi bisnis ini sama-sama menguntungkan. Nah, boleh jadi perusahaan itu hanya perlu pelaporan keuangan sebentar saja. Nah, daripada mereka meng-hire akuntan publik untuk membuat laporan keuangan yang biayanya mahal, ya udah mereka langganan aja, langganan sebulan misalkan, bayar 100.000 untuk membuat laporan keuangan. Ini ternyata 200.000 sekarang. Nah, 200.000 misalkan. Nah, tambah PPN 220. Nah, ini apa? Akses aplikasinya hanya sebulan. Ya udah selesai project, tutup aplikasinya. Nah, tidak ada biaya yang besar. Tapi kalau kita beli Akurat desktop itu harganya mulai dari 8 jutaan. Nah, kalau Zahir mulai dari 5 jutaan. Nah, itu aplikasinya berbayar. Kalau si Apik gratis, silakan dipakai. Nah, atau kalau mau buat dengan Excel ya silakan juga. Nah, tapi perlu diketahui proses pembuatan dengan Excel itu makin banyak datanya, nanti lama-lama sistem Excel itu akan sangat berat ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, ini perkembangan dari si Akurat. Nah, apa saja yang dapat dilakukan oleh Akurat ini? Ya, nah di sini nanti ada modul-modul ya, namanya modul. Ada modul penjualan, ada modul pembelian, ada modul produksi, ada modul project management, ada modul inventory. Nah, jadi aplikasi ini sudah tidak, kalau kita berbicara aplikasi akuntansi, dia tidak berdiri sendiri. Nah, maka dia harus terintegrasi tadi saya bilang. Kalau Excel yang kita buat dia di tengah semester pertama itu kita hanya melakukan transaksi akuntansinya saja ya, kita input jurnalnya, kemudian dihasilkan buku besar, kemudian dihasilkan neraca. Nah, hanya seperti itu saja.
Tapi kalau dengan aplikasi ini sudah tersistem. Nah, seperti yang saya mau perlihatkan, misalkan aplikasi yang saya buat ya. Nah, itu nama aplikasinya Atra ya, Atra. Nah, ini dia. Nah, aplikasi ini sudah terintegrasi. Nah, ini juga aplikasi akuntansi, tapi terintegrasi khusus untuk perusahaan travel. Nah, jadi khusus ya, kalian kalau mau coba-coba silakan akses. Nah, username dan passwordnya juga ini admin ya. Nah, ini terintegrasi. Jadi laporan keuangannya ada, ya, ada jurnalnya ada, tapi terintegrasi dengan transaksi-transaksi yang bersifatnya travel. Nah, ini kelebihan dari aplikasi. Kalau Excel bisa juga dibuat, tapi itu akan membuat si Excel itu sangat berat nanti bekerja. Nah, oke. Ya, ini Oke, begitu juga dengan si Akurat. Ternyata Akurat sudah menambah project management. Maka bagi perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, yang ada project-project, mereka bisa menyusun RAP di situ. Mereka bisa membuat kurva S, ya, perencanaan waktu di dalam satu project itu harus selesai kapan. Nah, ini ada kurva S-nya. Nah, sudah terintegrasi. Kemudian ada inventory, ya, persediaan barang. Nah, barang di gudang itu akan ada berapa, nah, seperti itu. Oke, kemudian kalau dia dengan perusahaan besar, nah, kalau perusahaan kecil, satu aplikasi ini ya di dalamnya sudah ada semua. Kalau dia perusahaan besar, maka ternyata Akurat sudah menyediakan API. Ya, API suatu fungsi agar si Akurat ini bisa terhubung dengan aplikasi yang lain. Nah, aplikasi perusahaan-perusahaan besar itu aplikasi salesnya sendiri, aplikasi processingnya sendiri, order processing, aplikasi productionnya untuk memproduksi barang itu sendiri, bahan baku tinggal berapa, apa yang sudah dicetak. Kemudian aplikasi karyawan namanya HRD misalkan, itu juga sendiri, absensi, penggajian itu sendiri. Nah, semua yang berdiri sendiri ini mereka akan terintegrasi dengan namanya aplikasi Akurat. Nah, itu dimungkinkan. Ya. Nah, ya, kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat juga nggak masalah. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa si Akurat ini mengeluarkan beberapa varian ya, beberapa versi ya sesuai target market share mereka kan. Nah, target marketnya apa? Nah, kalau perusahaan kecil maka ya gunakan SE. Nah, kalau perusahaan besar, ya bukan perusahaan menengah, maka gunakan DE, DILAK, SE standar. Kemudian kalau perusahaan manufaktur skala UMKM, maka gunakan enterprise. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa modul, aplikasinya sama misalkan, tapi ada beberapa modul yang di SE itu tidak ada pilihan untuk perusahaan jasa, tidak ada pilihan untuk kontraktor, tidak ada untuk skala menengah seperti itu. Begitu juga untuk manufaktur, tidak ada di DE, tidak ada di SE. Nah, maka kita harus bisa memilihnya. Nah, untuk kali ini kita memilih yang tengah-tengah saja. Ya, yang DE. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi ini untuk membuat laporan keuangan. Kalau di semester yang lalu, di tahun yang lalu, di mata kuliah yang sama, itu kita belajar membuat aplikasi menggunakan akses ya, menggunakan akses. Tapi karena kalian tidak belajar Microsoft Access di pertemuan di semester 1, sehingga nanti akan kesulitan ya, kalau kita tidak tetap wajah ya, tidak tetap wajah, sehingga saya semester ini kita coba rubahlah sedikit materinya, yaitu bagaimana menggunakan aplikasi. Tapi tahapan-tahapan membangun aplikasi akuntansi itu sudah kita pelajari kan di pertemuan 2, 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke.
Oke, nah fitur-fitur yang ada di Accurate ada apa namanya, General Ledger (GL) ya. Ada General Ledger, ada inventory, ada penjualan, ada pembelian, ada buku bank, ada job casting, ada fixed asset, ini ada nomor serial. Nah, kemudian ada multi level kode perkiraan. Nah, ada kode perkiraan. Nah, kemudian ada multi currency ya. Di Accurate ini sudah memungkinkan kalau perusahaan kita itu menerima mata uang yang berbeda. Misalkan mata uang dinar, ada mata uang dinar. Misalkan mata uang ringgit, dolar dan sebagainya, itu sudah dimungkinkan. Nah, kemudian kemampuan mencatat transaksi hingga 15 digit. Ya. 15 digit itu berarti berapa? Kalau 1 juta itu 7 digit. Ya, 7 digit. Kalau 1 miliar itu 10 digit. Ya, kalau 1 triliun itu berapa? 9, 12 ya, 13 digit dan seterusnya. Ya, kemudian ada fitur recurring. Recurring ini adalah fitur memudahkan mencatat transaksi yang berulang. Misalkan kayak gaji. Gaji karyawan itu kan rutin, setiap bulan bayar gaji, jumlahnya sama. Ya udah, transaksi itu dibuat recurring, otomatis nanti dia akan muncul. Ya, tinggal kita tambah-tambah keterangannya aja. Kemudian ada form input dan laporan, nah bisa di custom. Nah, kemudian import transaksi dari cabang secara offline dan mendukung konfigurasi tim klien. Baik, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, pada segmen 1 ini kita padai dulu. Kita jeda sesaat. Ada pariwara yang mau lewat. Ya, silakan dicari-cari di internet tentang Accurate. Kemudian siapkan pertanyaannya. Baik, kita jeda sejenak. Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF.
setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting. Baik, kita lanjutkan materi kita. Nah, tadi salah satu fitur yang tersedia di Akurat itu adalah penjualan, ya. Apa saja yang bisa dilakukan di fitur penjualan ini, ya. Yang pertama, kita dimungkinkan untuk mencetak faktur, ya, faktur penjualan, faktur pajak, surat jalan, dan sebagainya. Nah, kemudian membuat penawaran, pesanan, dan invoice penjualan. Dan melakukan proses pencatatan apabila penjualan itu secara tunai atau kredit atau cicilan. Kemudian menerima pembayaran full, parsial, giro mundur, kartu kredit, dan sebagainya. Nah, ini dimungkinkan di penjualan. Kemudian manfaat bagi pengguna Akurat mudah diimplementasikan ke perusahaan. Ya, proses pencatatannya sangat mudah. Nah, nyaris tidak ada perubahan dalam prosedur dan cara kerja. Ya. Mungkin
beberapa perusahaan sudah memiliki SOP ya, SOP dalam proses penjualan. Nah, dengan menggunakan akurat, proses transformasi penggunaan akurat di perusahaan yang sudah berjalan itu lebih mudah, tidak rumit. Nah, kemudian semua transaksi terdokumentasi dengan baik. Kemudian memotong stok barang secara otomatis. Nah, ini pastilah kalau kita punya barang 10, kemudian kita jual barang tersebut, ya dia harus terkurangi kan, nama juga ada inventory ya. Kemudian meminimalkan risiko human error. Nah, ya lebih munafik lah kalau udah pakai aplikasi dah, lebih keren kan. Nah, perusahaannya sudah lebih keren. Kemudian ada modul pembelian. Nah, di modul pembelian ini mana dia? Nah, meminta penawaran. Jadi misalnya kita mau beli barang nih. Sebelum kita beli barang, kita kan minta vendor untuk memberikan penawaran. Ya udah kita bisa melakukan proses meminta penawaran ke vendor. Kemudian diterbitkanlah PO, pre-order. Membuat penerimaan barang, membeli secara tunai maupun kredit. Bisa menghitung kos barang impor dengan menambahkan komponen biaya masuk, pajak, dan transportasi. Nah, ini dimungkinkan di akurat. Nah, melakukan pembayaran parsial atau full payment. Nah, mudah mengkonversi pembayaran rupiah, dolar, atau sebaliknya. Nah, apa manfaat bagi pengguna akurat kalau ada modul ini? Ya, biasanya kita kan tidak bisa mengelola prosedur pemesanan barang. Ya, misalnya kita pesan ke vendor A, vendor B, vendor C. Nah, itu kita bingung nih. Vendor mana yang belum sampai barangnya? Nah, ini maka di sini akan tertata. Nah, kemudian kita bisa sortir berdasarkan tanggal, barang belum tertutup, belum selesai. Nah, sebagainya. Statusnya kita bisa lihat statusnya ya. Sudah selesai atau bagaimana, itu ada pilihan-pilihannya nanti. Kemudian memudahkan pengarsipan dan pencarian kembali. Ya, siapa tahu kita perlu nanti suatu waktu. Ya, mudah dicari. Kemudian meminimalkan resiko salah bayar kepada vendor, memudahkan pencatatan transaksi dalam mata uang asing, memudahkan perhitungan laba rugi akibat selisih kurs. Nah, jadi kalau perusahaan besar, perusahaan multinasional itu untungnya itu bukan hanya dari margin barang, tapi juga dapat untung dari margin kurs misalkan. Nah, misalkan kayak gini, saya ambil contoh. Saya menjual barang A seharga 1 juta misalkan. Ya, contohnya sepeda sekarang lagi rame-rame sepeda kan. Harga sepeda 1 juta dijual. Kemudian harga beli di Cina satu sepeda itu katakanlah dengan ongkos kirim semuanya adalah 700.000 atau 800.000. Nah, itu dengan hitungan margin A. Ya, margin A kita dapat selisih sebesar 300.000 misalkan. Ternyata pada proses pembayaran, ya pada proses pembayaran ketika itu sudah semua deal, dibayarnya misalkan setelah barang di Cina siap, misalkan sebulan kemudian, ternyata dalam sebulan itu pertumbuhan ekonomi kita naik, Indonesia ya secara umum Indonesia naik, secara makronya naik, maka nilai uang kita kuat terhadap mata uang Cina. Ketika dibayar ke sana, ternyata kita mendapat selisih keuntungan sebesar 50.000 per item barang. Nah, ya selisih keuntungan dari margin tadi, dari uang. Misalkan dulunya waktu kita hitung 1 yuan itu 6.000. Nah, kemudian sekarang sudah jadi 5.500. Nah, itu seperti itu. Itu namanya memudahkan perhitungan laba dari selisih kurs, ya. Oke, selanjutnya ada jurnal umum. Nah, ini multiple akun, ya. Misalkan dalam satu transaksi itu banyak terlibat akun-akunnya. Ya, misalkan apa ya banyak akun ya. Misalkan saya beli barang nih, beli barang A, kemudian saya nggak mencatatnya di proses pembelian misalkan, tapi saya catat di jurnal umum. Ketika saya catat di jurnal umum, ternyata ada kena biaya administrasi bank, transfer antar bank.
Nah, maka saya akan mencatatnya di dalam satu transaksi tersebut, tapi multiple akun. Nah, nanti kita lihatlah pada saat praktek. One to one to many, atau many to many dalam satu jurnal atau voucher. Nah, mudah menghitung otomatis sisa nilai agar debit dan kredit selalu balance. Jadi dalam proses penjurnalan itu harus balance, ya. Berapa jumlah di kredit, berapa jumlah di debit itu harus balance. Nah, kalau di Excel ya bisa aja dibuat aplikasi nanti dicek ya, tapi akan rumit sih, kalau di Excel, karena kita harus buat satu sheet khusus untuk proses penginputan. Nah, kalau Accurate ini, dia kalau misalkan nggak balance nih, selisih Rp1, itu akan dia kasih tahu bahwa transaksi ini tidak bisa disimpan, karena belum balance antara debit dan kredit. Kemudian menjurnal prime akun dan base amount khusus untuk mata uang asing. Nah, ini manfaat dari jurnal umum. Ya, apa manfaat bagi pengguna? Tidak berbeda dengan jurnal biasa, jadi kita mudah paham. Tidak berbeda dari jurnal biasa, ya sama ya, namanya jurnal ya begitu, double entry kan. Tapi kelebihannya apa? Lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat, kira-kira seperti itu. Seketika tercatat dan terarsip dengan rapi. Nah, kalau di Excel itu ada kemungkinan neraca lajur tidak balance, ada kemungkinan. Kalau di sini juga ada kemungkinan, tapi sudah diminimalisir oleh sistem, karena kalau beda waktu di jurnal, waktu penjurnalan beda di input, itu akan keluar error. Oke, minimal resiko ya, yang tadi saya jelaskan, kesalahan perhitungan, fleksibel. Nah, bisa dipakai untuk keperluan apa saja ya. Nah, beda dengan penjualan dan pembelian, dia khusus. Nanti ada project lagi, itu dia khusus. Nah, tapi kalau jurnal umum itu fleksibel. Oke, selanjutnya inventory. Nah, mencatat secara perpetual. Menghitung cost menurut metode FIFO dan average. FIFO ini first in, first out. Average itu rata-rata. Jadi gudangnya mau pakai mana? Ada gudang yang pakai barang yang pertama masuk itu harus pertama keluar. Ada juga model gudang average, rata-rata ya. Mudah-mudahan ini sudah dibahas pada mata kuliah akuntansi ya, dasar-dasar akuntansi. Nah, kemudian auto recalculate jika terjadi pengeditan transaksi, multi status, multi lokasi, double quantity. Nah, benefit bagi pengguna Accurate ya, ada COGS ya. COGS itu HPP, harga pokok penjualan, bisa diketahui kapan saja, tidak perlu menggunakan akhir bulan. Auto recalculate cost, bisa mengetahui histori dan sisa stok secara real time. Nah, itu manfaat inventory. Kemudian double quantity, memudahkan pengelolaan stok barang yang konversi unit tidak tetap, misalkan agribisnis. Nah, agribisnis, kayak mana cara kita hitung pupuk? Berapa tinggal pupuk kita? Pakan misalkan, gimana kita hitung berapa tinggal pakan kita? Nggak bisa. Nah, ini double quantity. Tekstil, hasil hutan, dan sebagainya. Nah, ya, ada pengkodean nih, saya percepat aja karena waktu. Pengkodean, ada job costing, menjurnal item expand dengan WIP, menjurnal kembali WIP menjadi barang lain. Nah, diubahkan ke akun lain, job costing. Ya, misalkan kita buat kerupuk ya, dari melinjo, dari melinjo kita olah jadi kerupuk. Nah, itu namanya job costing. Nanti kan ada perubahan barang ya, ada perubahan barang. Kemudian ada fixed asset, modul fixed asset, mencatat dan mendefine metode penyusutan, support metode penyusutan. Nah, menjurnal penyusutan setiap bulan menggunakan period end, bisa mencatat revaluasi atau disposal. Nah, kemudian nomor seri atau nomor batch, ya, analisa biaya proyek. Nah, ini yang menarik dari si DILAG ya, Accurate DILAG. Dia ada analisa biaya proyek, mendaftarkan analisa harga per pekerjaan. Jadi kita misalkan dalam satu proyek, misalkan bangun gedung lah.
Nah, di situ kan ada banyak pekerjaan. Pekerjaan penggalian pondasi, pekerjaan pemasangan pembuatan pondasi. Nah, itu kan per proyek, bisa dipecah-pecah seperti itu. Itu menariknya. Kemudian ekspor impor jadwal proyek ke Microsoft Project yang tadi saya bilang kurva S. Jadi kita misalkan udah buat schedule nih. Buat pekerjaan A itu waktunya habis seminggu. Misalkan gali lubang 20 lubang untuk pondasi, untuk tiang pondasi, untuk cakar ayam ya. Nah, berapa waktunya? Nah, itu bisa diekspor ke Microsoft Project. Jadi nanti kalau kalian ambil mata kuliah project management, kita akan belajar namanya Gantt chart ya, Gantt chart. Nah, di situ kita bisa melihat progres proyek kita bagaimana. Kemudian mencatat kemajuan proyek, melakukan penagihan atas termin proyek. Ya, cepat membuat anggaran biaya, mudah menganalisa kemajuan proyek dan pemakaian bahan, memudahkan estimasi waktu penyelesaian proyek, bisa melakukan penagihan lebih tepat waktu. Ini modul dari biaya proyek. Ada modul laporan neraca, ada modul laporan laba rugi, ada modul laporan penjualan. Nah, ini juga ada yang kurang nih. Istilahnya loss and profit center gitu. Misalkan satu perusahaan itu ada banyak departemen. Contohlah kayak Ubudiah misalkan. Yayasan Ubudiah ini ada banyak departemen. Ada departemen hotel, ada departemen kampus, ada departemen TV dan lain sebagainya. Nah, kita pengen lihat nih departemen-departemen manakah yang membuat terlalu banyak pengeluaran, terlalu banyak beban, pemasukannya yang mana yang besar. Nah, ini dimungkinkan ya. Nah, nanti kita akan lihat. Oke, selanjutnya ada Zahir. Nah, Zahir Akunting. Dua-dua ini setahu saya adalah aplikasi buatan bangsa Indonesia ya. Dua-dua aplikasi buatan bangsa Indonesia. Jadi ya sebaiknya kita belajar aplikasi ini. Yang saya kasih yang kita sayangkan apa? Di SMK. Nah, di SMK itu ada jurusan namanya akuntansi. Tapi yang dia pakai adalah aplikasi buatan Australia, namanya MyOb ya. MyObi. Nah, ini yang dipakai. Jadi seharusnya harus dipakai aplikasi buatan sendiri kita. Ya, contoh Zahir atau Kuret sebagainya. Nah, ya apa saja fasilitas di Zahir ya secara garis besar mirip-mirip dengan yang ada di Kuret. Cuman ya mana yang lebih user friendly ya silakan dipakai. Nah, kenyamanan seseorang user itu kan berbeda-beda kan. Ada yang nyaman dengan tampilannya si Akurat, ada yang nyaman dengan tampilannya si Zahir. Secara fitur sama, ada catat jurnal umum, penjualan, pembelian, kas masuk, kas keluar, persediaan. Kemudian ada fasilitas transaksi berulang, ya, recurring tadi. Nah, untuk membuat jurnal dari transaksi yang sering berulang, membuat laporan neraca, laba rugi, buku besar, neraca lajur, aliran kas, hutang, piutang, dan persediaan. Kemudian pencatatan biaya proyek. Ya, proyek juga ada yang lengkap, mendetail, mendukung sistem activity based costing, sama seperti sana job posting tadi ya. Nah, kemudian pencatatan persediaan, ya inventory, ada FIFO, ada LIFO, ada average. Nah, kemudian AJP, persediaan dan cadangan, penghapusan piutang secara otomatis. Nah, ini Zahir. Selanjutnya fasilitas lain, pengelolaan harga tetap dengan fasilitas penentuan beban penyusutan, pencetakan faktur ya, faktur penjualan misalkan pembelian, faktur pajak itu kan harus dicetak. Nah, ini ada di Zahir. Nah, multi user, multi password. Di Akurat juga ada. Misalkan ada admin, ada
ada orang keuangan saja, ada orang proyek saja. Nah, mereka hanya bisa akses ya menu-menu yang diizinkan akses kepada mereka. Nah, mudah dan nyaman digunakan dengan tumpukan grafis menarik dirancang untuk pemakai pemula dalam bidang komputer dan akuntansi. Nah, banyak yang bilang memang Zahir ini lebih user friendly dan orang yang tidak mengerti akuntansi itu bisa memakainya. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi saya nggak klaim. Nah, tapi ya silakan mau dicoba-coba, silakan coba dua-duanya. Mungkin nanti di UAS saya akan kasih satu dokumen laporan keuangan kasus. Nah, kalian buatlah laporan keuangan itu menggunakan kedua aplikasi ini, Accurate dan Zahir. Nanti dipresentasikan. Nah, mungkin akan seperti itu. Jadi kita bisa lihat nih mana yang benar, mana yang nyaman ya. Oke, ini kira-kira tampilan Zahir. Ini emang versi lama ya, versi baru sudah tidak seperti ini lagi tampilannya. Nah, kira-kira hampir sama lah, data keuangan baru. Nah, kita isi nanti nama perusahaan, periode akunting, tahun, dan sebagainya. Nah, ini contoh pengisiannya. Nah, ini kira-kira daftar akun, ya. Di Excel kan ada juga akun ya. Nah, ini tampilan akunnya. Ini perkiraan barunya, ya kode perkiraan. Ini kemudian hapus saldo awal. Nah, ini saldo awal. Saldo awal itu dipakai kalau perusahaannya dulu menggunakan aplikasi lain, misalkan dulu menggunakan Excel, terus karena sudah besar kita pakai Accurate atau Zahir, maka data-data yang sudah ada di yang lama ya dia atau periode yang lalu itu diakui sebagai saldo awal kayak gitu. Oke, itu prosesnya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bagi yang mau bertanya, ada pertanyaan nih sebentar. Pertanyaannya, Pak, apa bisa perusahaan jasa dan perusahaan menengah menggunakan versi SE atau EE dari Accurate? Nah, saran saya untuk aplikasi jasa itu menggunakan Deluxe. Kalau EE bisa, tapi dia terlalu mahal. Kalau SE nggak bisa, karena ada beberapa fitur yang di jasa itu tidak terakomodir di standar. Nah, apalagi kayak proyek memang nggak ada di standar. Kalau di EE ada. Jadi apa bedanya? Kalau kita pakai SE fiturnya terbatas. Kalau kita pakai DE maka semua fitur DSE ada ditambah beberapa fitur, terutama di jasa dan proyek. Kemudian kalau dia EE semua fitur yang ada di standar dan di LAK itu ada di EE. Kemudian ada beberapa penambahan lagi, misalkan untuk manufaktur. Nah, manufaktur itu kan ada bahan baku yang diolah menjadi barang jadi kan. Nah, itu kan proses pencatatannya berbeda, akan unik. Nah, mudah-mudahan di mata kuliah apa namanya dasar-dasar akuntansi itu sudah disinggung tentang apa beda perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, kemudian perusahaan dagang. Nah, ini bedanya apa? Nah, masing-masing itu ada karakteristik. Nah, maka setiap karakteristik itu memerlukan proses pencatatan akuntansi yang berbeda. Nah, maka itulah kenapa ini harus dipelajari. Ya, supaya ketika kalian nanti bekerja sebagai sistem analis ya di satu perusahaan, kita bisa menganalisa aplikasi mana yang cocok kita pakai. Nah, atau aplikasi seperti apa yang cocok kita buat untuk perusahaan. Nah, itu dia alasannya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, saya sekali lagi pekan depan kita tidak live di TV. Ya,
tetap pakai Zoom, pakai Google Meet juga, tapi tidak live di TV. Nah, saya berharap semuanya sudah install aplikasi Accurate. Jangan ada alasan kayak siapa waktu UTS kemarin jarang hadir atau baru masuk ya. Tolong disampaikan ke yang lain, ya. Tolong disampaikan ke yang lain. Ya, bagi yang tidak punya laptop, kalau di kampung kan ada laptop abang, ada laptop orang tua, atau pihak sepupu ya bisa dipinjam sebentar untuk belajar Accurate. Atau ajak aja si temannya atau abangnya yang punya laptop belajar sama-sama Accurate, ya, atau bisa dapat ilmu, ya kan seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, SE, rival nggak ngerti tentang SE dan EE. SE itu ya saya buka ya. Oke. Nah, ini saya buka yang punya saya aja lah. Accounting travel. Nah, ini promosi aplikasi saya aja itu ada fitur ya, ada fitur-fitur ini. Nah, ketika kita jual aplikasi itu kan ada aplikasi level basic, level advance, level profesional. Nah, setiap level ini kan ada fitur yang berbeda ya. Ini kan ada fitur-fiturnya nih. Ya, nah fitur-fiturnya. Nah, ini ada yang terkali, ada yang terkali. Nah, ini ada jelas apa perbedaannya. Nah, dari perbedaan ini akan menentukan harganya. Sama juga seperti si Accurate misalkan. Nah, di produk ya. Nah, ini kan ada usaha dagang, ada usaha jasa, ada usaha kontraktor, ada usaha manufaktur. Nah, masing-masing usaha ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, masing-masing ada karakteristik yang berbeda. Pasti ada yang berbeda. Nah, sehingga karena dia berbeda, maka kita harus pakai yang mana? Ada namanya SE, Standard Edition, ada namanya DE, Deluxe Edition, ada namanya EE, Enterprise Edition. Nah, ini cocok untuk usaha dagang dan jasa. Ini cocok untuk usaha kontraktor. Ini cocok untuk usaha manufaktur. Nah, ya harganya pasti berbeda-beda. Nah, ini banyak nih. Oh, ternyata mereka sekarang sudah ada lembaga pendidikan yang bekerja sama ya. Mudah-mudahan kampus kita bisa bekerja sama nanti dengan Accurate, sehingga ada lab Accurate di sini. Kalian bisa dapat sertifikat dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat Zahir Akunting misalkan. Oke, Zahir juga seperti itu. Mereka juga ada beberapa produk nih. Nah, untuk dagang, retail, kontraktor, jasa, resto. Nah, resto pun mereka pecah lagi nih. Nah, travel, manufaktur, nirlaba, minimarket. Nah, ini misalkan travel lah. Nah, ini ya, inventory, keuangan, ya, monitor bisnis. Nah, ya, silakan nih. Kalau kita lihat harganya gimana? Nah, ini ada yang simply, ada esensial, ada profesional. Nah, si Zahir sudah mengedepankan yang online, ya, sudah mengedepankan produk yang online. Kalau kita melihat produk desktopnya mana ini di bawah nih? Enterprise, bidang usaha skala besar seperti manufaktur, nah, itu 25 juta. Nah, atau simply, nah dia udah nggak ada lagi nih, yang kecil-kecil udah nggak ada lagi nih. Padahal dulu dia punya aplikasi desktop gitu kan, tapi sudah kurang. Nah, ini ada Zahir ini sudah lebih internasional ya. Ada versi Inggris, ada versi Malaysia, ada Australia dan sebagainya. Nah, ya nanti kita bisa Pak belajar yang mana. Nah, ya, tapi untuk sekarang saya lebih memilih Accurate. Kenapa? Karena sudah terinstall di laptop saya. Nah, kenapa Zahir bukan nggak ada aplikasinya, softwarenya ada tapi belum terinstall. Nah, kalau harus install lagi ya ngapain? Ya, silakan nanti ya sama-sama aja sih, aplikasinya nggak jauh beda, fiturnya sama-sama, hanya pengalamannya saja yang berbeda. Ya, pengalaman
pengalaman yang berbeda. Nah, kuliah di satu tempat dan tempat lain itu sama-sama belajar, tapi pengalamannya berbeda. Ya, pengalamannya berbeda. Ya, kalau kita mau belajar ya di mana aja kita akan jadi terbaik, insya Allah. Nah. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang merasa keberatan kalau pekan depan harus ada laptop dengan terinstall aplikasi Akuret? Kira-kira berapa orang yang nggak ada laptop? Coba angkat tangannya, arahkan tangannya ke Rorisa, nggak ada. Siapa lagi? Oke, Rorisa sendiri. Rorisa mungkin nggak bisa pinjam ke tetangga, ke teman, atau punya orang tua, mungkin nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Kebetulan di depan kos Risa tuh ada anak TI juga. Kenapa? Kebetulan di depan kos Risa tuh ada anak TI juga, kakak Leting bisa pinjam laptop dia nanti. Oh ya, bagus. Ya, bisa pinjamnya Kak Leting ya. Berarti Rorisa nggak di kampung ya, di kos ya? Oke, ya boleh, silakan. Ya, yang penting diatur aja. Kita harus praktek. Kalau nggak praktek ya nggak mungkin kan, nggak bisa. Nah, ada lain pertanyaan? Kalau tidak ada ya kita padai saja pertemuan hari ini karena mau asar. Jangan lupa salat asar. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya kita padai saja pertemuan hari ini ya. Selamat menginstal aplikasi. Kalau ada kendala dalam proses instalasi silakan ditanyakan di WhatsApp group ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kenapa nih mengenai kehadiran ada pertanyaan? Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB On TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi,